Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Fahri dan dengan menginformasikan tugas perubahan manajemen proyek. Sebelum itu, singkat dapat berita saya Fahri dan lahir di Sragen 9 Oktober 2003. Asal saya Dieng, yang saya berpikir bisa kesempatan. Untuk selanjutnya, untuk problem statementnya itu pertama pengertian atau tingkatan unsur-unsur dan fungsi manajemen, yang kedua pengertian dan metode proyek, yang ketiga pengertian karakteristik dan fungsi proyek konstruksi, dan yang keempat apa itu manajemen sumber daya manusia. Dan solusinya ya, yang pertama mengetahui pengertian tingkatan unsur-unsur dan fungsi manajemen, yang kedua mengetahui pengertian dan tipe-tipe proyek, yang ketiga mengetahui pengertian karakteristik dan fungsi proyek konstruksi, yang terakhir yang keempat mengetahui apa itu manajemen sumber daya manusia. Langsung saja, untuk yang pertama manajemen untuk pengertian itu sendiri, yaitu metode atau teknik untuk mewujudkan secara sistematis, efektif, dan efisien menggunakan sumber daya yang tersedia. Untuk tingkatannya, yang pertama manajemen puncak, yaitu tingkatan tertinggi dalam hierarki organisasi yang terdiri dari eksekutif seperti CEO, direktur utama, dan anggota dewan direksi. Yang kedua, manajemen menengah. Tingkatan ini berfungsi sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Manajer di tingkatan ini termasuk manajer departemen dan kepala cabang. Yang tingkatan yang terakhir yaitu manajemen pertama, yaitu tingkatan terendah dalam hierarki manajemen yang terdiri dari supervisor, leader, dan kepala shift. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur. Yang unsur-unsur manajemen itu sendiri terdapat manusia, itu sebagai sumber daya manusia yang terlibat dalam proses manajemen. Kemudian ada bahan atau material, sumber daya fisik yang diperlukan untuk menjalankan operasi. Yang ketiga ada mesin, peralatan yang digunakan dalam proses produksi atau layanan. Yang keempat, metode, prosedur atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima ada uang, yaitu sebagai sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional. Dan yang terakhir ada pasar, yaitu lingkungan eksternal tempat organisasi beroperasi. Kemudian ada fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning, itu untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Ini mencakup analisis situasi dan penyusunan strategi. Kemudian pengorganisasian, itu untuk mengatur sumber daya dan tugas untuk melaksanakan rencana. Ini termasuk pembagian tugas dan penetapan struktur organisasi. Kemudian ada pelaksanaan atau actuating, yaitu menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan rencana. Ini melibatkan motivasi dan pengarahan kepada anggota tim. Kemudian yang terakhir ada pengawasan, controlling, itu membantu melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah proyek. Proyek itu sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam durasi tertentu. Adapun itu, proyek adalah suatu upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil unik. Proyek memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari operasi rutin. Kemudian tipe-tipe proyek. Yang pertama ada proyek konstruksi. Proyek ini bertujuan untuk membangun infrastruktur seperti gedung, jembatan, dan jalan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai disiplin ilmu, teknik, dan arsitektur. Kemudian ada proyek manufaktur, yaitu fokus pada produksi barang dalam skala besar seperti kendaraan, elektronik, atau makanan.
Proyek ini biasanya melibatkan pengeluaran biaya yang tinggi dan dilakukan dalam waktu tertentu. Kemudian ada proyek penelitian dan pengembangan atau bisa disebut R&D. Itu dilaksanakan untuk mengembangkan produksi baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Proyek ini sering dilakukan oleh tim yang khusus menangani inovasi dan penelitian. Kemudian ada proyek kelayakan manajemen, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam suatu organisasi. Ini mencakup analisis risiko dan strategi untuk meningkatkan kualitas manajemen. Kemudian ada proyek kapital, proyek yang berkaitan dengan investasi besar seperti pembelian lahan atau material untuk konstruksi. Ini juga dapat mencakup proyek sosial yang berkaitan dengan penggusuran atau pembangunan fasilitas umum. Dan tipe proyek yang terakhir yaitu ada proyek sistematis sistem informasi, yaitu berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam organisasi. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya yaitu tentang proyek konstruksi. Rekonstruksi sendiri yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur fisik seperti gedung, jembatan, jalan, dan fasilitas lainnya. Proyek ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, desain pelaksanaan, hingga pengawasan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Dan karakteristik proyek konstruksi sendiri itu ada sifat sementara, unik, koordinasi multidisiplin, batasan waktu, dan anggaran. Kemudian fungsi dari proyek konstruksi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan permasalahan yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia, yaitu proses sistematis yang melibatkan berbagai aktivitas untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif dalam suatu organisasi. Kemudian, tujuan dari manajemen sumber daya manusia yang pertama meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi melalui pengelolaan tenaga kerja yang baik. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi karyawan. Yang ketiga dan yang terakhir, memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang terampil dan dimotivasi untuk mencapai tujuan strategis. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali. Saya sendiri belajar dari Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.